Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handa Nurrahmani Tias dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2025 kelas B dengan NIM 400400125630047. Pada video ini saya akan menjelaskan unit kompetensi dengan kode M71KKK0101111, yaitu menerapkan manajemen risiko K3 dengan dosen pengampu. Manajemen risiko K3 adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, nilai tingkat risiko yang ditimbulkan, serta menentukan dan menerapkan langkah pengendalian yang berguna untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam unit ini, manajemen risiko K3 menekankan kemampuan tenaga kerja dalam mengenali bahaya, menganalisis risiko, dan memastikan pengendalian risiko diterapkan sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Tujuan dari penerapan manajemen risiko K3 ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif dengan meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Selain itu, manajemen risiko K3 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya di tempat kerja, melindungi aset perusahaan, serta memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan. Penerapan manajemen K3 ini juga membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan peraturan perundangan K3 dan meningkatkan kinerja keselamatan kerja serta berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko K3 berlandaskan pada beberapa peraturan, diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dalam menjamin keselamatan tenaga kerja. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen K3 atau SMK3 yang mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 termasuk manajemen risiko. Yang ketiga yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI Nomor 38 Tahun 2019 menetapkan kompetensi tenaga kerja dalam menerapkan manajemen risiko K3 secara profesional dan terstandar. Selanjutnya ada langkah penerapan sesuai SKKNI Nomor 38 Tahun 2019. Dalam tabel terdapat beberapa elemen kompetensi. Yang pertama yaitu mempersiapkan manajemen risiko K3. Hal ini dilakukan dengan mengenali bahaya yang mungkin muncul sesuai aktivitas kerja dan menentukan metode penilaian risiko yang tepat. Yang kedua yaitu melaksanakan manajemen risiko K3. Dilakukan identifikasi dan penilaian risiko berdasarkan lokasi kerja, termasuk menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya bahaya. Kemudian ada mengendalikan risiko bahaya. Risiko ini dikendalikan sesuai prioritas tingkat bahaya, sambil memastikan efektivitasnya melalui evaluasi ulang dan penerapan hierarki pengendalian. Kemudian yang terakhir ada melaporkan manajemen risiko K3. Hasil manajemen risiko K3 didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak terkait untuk tindak lanjut. Kemudian yang terakhir ada implementasi pada PT PLN Persero. PT ini melakukan penerapan manajemen risiko K3 di proyek Gardu Induk Substation Maluku dan Papua melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang melibatkan proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko yang sistematis. Dalam penelitian ini, PLN mengidentifikasi berbagai variabel risiko K3 yang potensial di proyek tersebut, termasuk perencanaan pembelian barang atau jasa, sistem verifikasi barang dan layanan, perencanaan darurat, serta pemantauan kesehatan tenaga kerja. Variabel-variabel ini kemudian dinilai dengan metode yang mempertimbangkan tingkat keparahan terjadinya bahaya sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas pengendalian risiko secara lebih tepat.